Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dapat bertemu untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini pelajaran bahasa Arab, kita akan mereview atau memurojaah pelajaran 1 sampai pelajaran yang ketiga, Ad-Darsul Awal sampai pelajaran Ad-Darsul Salis, di mana pada pelajaran pertama sampai pelajaran yang ketiga kita telah membahas tentang Zorful Makan. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih mengingat isim-isim Zorful Makan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan keterangan tempat? Ya, yang pertama yaitu fauqo. Jadi isim Zorful Makan yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu fauqo, artinya di atas. Contohnya al-kitabu fauqal maktabi, buku itu di atas meja. Kemudian Zorful Makan yang berikutnya yaitu tahta, artinya di bawah. Contohnya al-kursiyu tahtal maktabi, kursi itu di bawah meja. Berikutnya yaitu amama. Amama artinya di depan. Contohnya at-talibu amamal fasli, siswa itu di depan kelas. Kemudian Zorful Makan yang berikutnya itu waro'ah, artinya di belakang. Contohnya as-sabburatu wara'al ustazi, papan tulis itu di belakang ustadz. Ya, kemudian isim Zorful Makan yang sudah kita pelajari juga yaitu janibah, artinya di samping. Contohnya Muhammadun janibal masjidi, Muhammad di samping masjid. Jadi janibah bisa digunakan kanan atau kiri, jadi dia umum. Janibah ya boleh kanan atau kiri. Kemudian Zorful Makan yang berikutnya itu kholfa, artinya di belakang. Contohnya al-baitu kholfal madrasati, rumah itu di belakang sekolah. Kemudian Zorful Makan berikutnya yang ketujuh yaitu yamin, artinya di sebelah kanan. Contohnya Aliyun yaminal baiti, Ali di sebelah kanan rumah. Jadi yamin dikhususkan untuk menunjukkan sebelah kanan. Kemudian yasar, ya, yasar artinya di sebelah kiri. Contohnya Fatimatu yasarol ustazi, Fatimah di sebelah kiri ustadz. Jadi yasar ini dikhususkan untuk sebelah kiri saja, sedangkan yamin dikhususkan untuk sebelah kanan saja. Adapun janibah maka dia umum, bisa sebelah kiri atau bisa sebelah kanan. Ya, anak-anakku sekalian, berikutnya pelajaran sudah kita pelajari juga yaitu terkait dengan isim istifham, di mana huruf-huruf istifham ini digunakan untuk bertanya. Isim istifham yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu aina, artinya di mana. Kalian harus perhatikan, aina dikhususkan untuk bertanya tentang orang dan benda. Untuk orang dan benda boleh ya. Kemudian hal, isim istifham berikutnya itu
hal. Hal artinya apakah? Hal digunakan untuk bertanya tentang orang dan benda. Kemudian maza. Maza artinya apa? Adapun maza ini dikhususkan untuk menanyakan tentang benda. Jadi dikhususkan untuk menanyakan tentang benda. Kemudian man artinya siapa? Adapun man artinya siapa, maka ini dikhususkan untuk menanyakan tentang orang. Ya, Bapak akan memberikan contoh dari masing-masing huruf istifham yang Bapak sudah sebutkan tadi. Yang pertama yaitu isim istifham aina. Aina aliyun. Aina tadi yang Bapak sudah katakan atau Bapak sudah jelaskan bahwasanya aina digunakan untuk menanyakan orang. Aina aliyun. Di mana Ali? Ali adalah orang. Dan aina al-kursiyu? Aina al-kursiyu? Pertanyaan berikutnya aina menanyakan tentang benda. Jadi bisa untuk orang, bisa juga untuk menanyakan tentang benda. Kemudian isim istifham yang menggunakan pertanyaan menggunakan hal. Halit tolibu amamal fasli, yang seperti Bapak jelaskan tadi, hal bisa digunakan untuk menanyakan orang. Halit tolibu, apakah siswa itu? Amamal fasli, di depan kelas. At-tolibu adalah orang. Bisa juga digunakan untuk menanyakan tentang benda. Halil kursiyu tahtal maktabi, apakah kursi itu di bawah meja? Ini menanyakan tentang benda. Al-kursiyu. Al-kursiyu adalah benda. Kemudian maza. Maza alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Jawabannya adalah alal maktabi al-qalamu. Maza, seperti yang Bapak jelaskan, setiap pertanyaan menggunakan maza maka dia menanyakan tentang benda. Apa yang ada di atas meja? Maka jawabannya tentunya harus benda. Alal maktabi al-qalamu, di atas meja ada pulpen. Al-qalamu merupakan benda. Kemudian man amamas sabburati. Ini pertanyaan menggunakan man, maka pasti dia menanyakan orang ya. Siapa di depan papan tulis? Maka jawabannya amamas sabburati al-ustazu. Jadi di sini di depan papan tulis adalah ustadz. Jadi al-ustadz merupakan orang. Jadi jawabannya pasti, apabila pertanyaan menggunakan man, maka pasti jawabannya menggunakan orang. Al-ustazu. Al-ustazu adalah orang. Ya, baiklah anak sekalian, demikian tadi review yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.